kita mulai identifikasi awal. Boleh buka topiknya, Pak. Yang pertama, jangan pernah lupakan kalau ujian apa? Ucapkan salam, perkenalkan diri, identifikasi pasien, inform concern, dan cuci tangan 7 angka WO. Oke, itu jangan pernah dilupakan. Kemudian yang pertama, coba ngadep ke arah situ boleh? Duduk ngadep situ. Kakinya di sini. Nah, gitu ya. Yang pertama, kita dari kepala. Lihat kepalanya terlebih dahulu, inspeksi apakah makrosepali, mikrosepali, normosepali, ya. Kemudian simetris nggak kanan dan kiri. Kemudian wajahnya juga dilihat, apakah wajahnya ada gambaran wajah yang seperti yang kita bilang tadi, yang khas baik dari Malares, Fasies Hippocrates, kemudian Fasies Leonina, terus apa lagi? Face dan lain sebagainya, ada atau tidak. Kemudian ekspresinya dilihat, apakah ekspresinya normal, depresif atau manis. Kemudian sudah itu wajah, kepala, kemudian inspeksi sudah, kemudian kita palpasi, inspeksi yang lain kita lihat apakah ada alopecia rambutnya ya, rambutnya dilihat apakah ada alopecia, rambutnya warnanya apa, maaf ya Pak, mudah tercabut atau tidak. Oke. Setelah itu rambut sudah kita palpasi pada sinus frontalis dan maxillaris. Dan membuka jari seperti ini dan dilihat, nyeri tidak Pak? Ini nyeri tidak? Tidak nyeri ya, berarti dia tidak nyeri. Itu palpasi. Perkusi kita lihat refleks chopstick. Ini telinga, di bagian depannya ini ada tulang maksila, di bawahnya dilakukan pengetukan, facial nerve-nya diketuk. Ya, kalau ada twitching berarti refleks chopstick-nya posisi ini tidak ada. Berarti setelah itu kita ke mata. Mata dilihat identifikasi awal di sini. Apakah ada exophthalmos, apakah ada nephthalmos yang dari samping. Kemudian kita lihat di bagian depan, apakah ada deviasi konjugat, apakah ada ptosis, apakah ada lagophthalmos. Kemudian dilihat alisnya simetris atau tidak kanan dan kiri, apakah ada alopecia pada alis, apakah bulu rambut-rambut alisnya ini ada ya, ada alopecia atau tidak gitu ya. Kemudian mudah tercabut atau tidak. Kemudian lihat palpebra mata sekarang ya, lihat palpebra superiornya. Apakah ada bengkak, apakah ada eritem, apakah ada santelasma, ya, apakah ada kelainan, apakah ada ptosis, apakah ada lagophthalmos. Ptosis itu dia turun, tidak bisa ngangkat. Apakah ada lagophthalmos itu tidak bisa sempurna. Ya lihat, tutup Pak matanya. Nah itu kan tutup sempurna. Buka Pak, buka maksimal. Buka. Nah itu berarti dia tidak ada ptosis. Oke, setelah itu inspeksi konjungtiva ya. Konjungtivanya lihat atas Pak. Lihat atas tuh, lihat konjungtiva anemis tidak ada. Sklera di bawah Pak. Di bawah tuh, skleranya tidak icterik. Terus dengan menggunakan pen light kita lihat nih. Lihat Pak. Ngadep depan aja. Kita lihat itu identifikasi pupilnya. Tuh. Pupilnya simetris atau tidak kanan dan kiri. Terus dilihat diameternya berapa, ini 3 mm. Kemudian refleks cahayanya positif atau tidak dilihat. Tuh. Kecil dia kan lagi Pak. Tuh, lebih kecil. Tuh, saat kena cahaya dia enggak kecil. Kalau dijauhkan dia membesar atau dilatasi. Ya. Kemudian sambil itu kita lihat juga pada kornea dan lensanya. Apakah ada korneanya ada ulkus, apakah ada arcus senilis, apakah lensanya keruh, itu juga diidentifikasi, ya. Kemudian kita lihat juga di sini PIO caranya. Maaf ya Pak, tutup matanya dengan menggunakan dua jari seperti ini. Dilihat apakah ada ondulasinya. Positif itu juga teraba ondulasinya ya, kayak balon gitu ya.
Kalau jadi TI, jadi cukup identifikasinya apakah ada peningkatan tekanan intraokular ada atau Tidak. tidak, ya? Ya. Oke. Oke. Sudah itu apalagi? Lapangan Pandang. Sebelum lapangan pandang kalian boleh gerakan otot bola mata dulu. Caranya Bapak ikutin ya. Pandangan ke depan. Oke, lihat atas, lihat bawah, lihat samping kiri. Tidak usah noleh ya, matanya aja kiri, kanan. Oke, atas, balik lagi. Ini tengah bawah, depan lagi, ini. Oke, sini lagi sini. Oke, sini, ke arah sini. Itu kan sama ya, tidak ada yang tertinggal ya, berarti Nol. Oke. Kalau ada yang tertinggal, jelaskan mata mana yang tertinggal. Sekarang lapangan pandang. Caranya, Bapak ngadep saya sih. Lagi. Kakinya gitu. Nah, kayak gitu lagi. Ini harus sejajar ya. Jadi harus sejajar. Ya, Bapak tutup mata kirinya. Pakai tangan. Saya tutup mata kiri saya. Nanti Bapak lihat depan saja. Kalau nanti saya akan gerakkan benda ini dari lateral ke medial, Kalau misalnya Bapak sudah terlihat, nanti saya akan tanya. Kalau Bapak terlihat, bilang ya. Ya. Nah, sudah terlihat Pak? Jangan noleh ke situ, pandangan ke depan aja. Sudah terlihat? Belum? Sudah terlihat? Sudah? Oke, berarti sama kan? Saya sudah terlihat, pasiennya sudah terlihat, berarti dia tidak mengalami hemianopia. Kalau dua-duanya begitu pun mata sininya ya. Ini Pak. Sudah terlihat Pak? Berarti dia tidak ada hemianopia. Ya. Paham? Pangan pandang sudah. Oke, itu mata. Sekarang kita ke hidung. Ada ke situ lagi Pak? Maaf ya Pak. Kita lihat hidung, kita lihat hidung, kita inspeksi. Pertama adalah hidungnya apakah sama kanan dan kiri. Kemudian lihat apakah mukosa hidungnya hiperemis atau tidak, konka nasalisnya hipertrofi atau tidak. Konka itu yang di sebelah sini, bagian dalam sini, hipertrofi atau tidak ya. Terus tidak ada sekret ini ya. Kalau ada sekret, jelaskan sekretnya warnanya apa, urulen kah, jernih kah, darah kah, ya. Itu hidung. Kemudian palpasi, ini ada krepitasi atau tidak. Kemudian telinga, lihat telinga luarnya, aurikulanya simetris atau tidak, kanan dan kiri. Kemudian kita lihat yang telinganya, ya, identifikasi apakah ada sekret atau tidak. Kalau ada sekret, jelaskan sekretnya warnanya apa, hiperemis atau tidak di liang telinga, ya, itu ada kotorannya. Kemudian intak atau tidak dari membran timpaninya. Kemudian kita palpasi di bagian preauricula, kemudian retroauricula, ada nyeri atau tidak, nyeri Pak. Kemudian di mastoidnya, nyeri Pak. Begitupun kanan dan kiri. Ya. Kemudian mulut kita lihat sama bibir, sianosis atau tidak, sianosis atau anemis, cheilitis angularis ada atau tidak. Kemudian buka mulutnya Pak, lihat gigi-gigi bagaimana kebersihannya, ya, oral hygiene-nya bagaimana. Buka lagi Pak, buka besar-besar. Nah, lihat dulu lidahnya, lihat lagi juri lidahnya. Nah, itu apa itu? Barusan demam enggak? Selap. Iya, berapa hari? Sehari. Demam ini, ya. Lidahnya putih tuh, buka Pak. Buka lagi, juri lagi dadanya. Nah, itu ya, itu lidahnya putih, pinggirnya tapi tidak merah. Ya, kalau tipoid tang itu pinggirnya merah, hiperemis, tengahnya putih dan lidahnya tremor. Ya, yang diidentifikasi di mulut tadi oral hygiene, bibir, stomatitisnya. Kemudian dilihat di bawahnya, di atasnya lihat palatum durumnya ada ukus atau tidak. Kemudian sekalian lihat tenggorokan, buka lagi Pak. A bilang A. Nah, lihat tuh faringnya hiperemis tuh. Arcus pharyngeusnya simetris atau tidak, kanan dan kiri. Faringnya hiperemis atau tidak, tonsilnya membesar atau tidak, postnasal drip ada atau tidak, uvulanya terletak di tengah atau di. Oke, itu throat. Kemudian kita ke leher. Leher itu kita identifikasi pertama adalah satu, rakeanya terletak di tengah atau tidak. Ini terletak di tengah.
Kemudian ini dilihat sternocleidomastoideusnya. Kemudian ini tidak tortikalis ya, bahasanya kalau tortikalis tuh dia kayak gini. Apa bisa ke arah sini. Nih, ini tortikalis nih kayak gini. Disuruh Pak lurusin tangan nggak bisa, nah itu tortikalis ini nam. Ini kan nggak, oke? Tortikalis ya. Kemudian setelah itu kita lihat pembesaran KGB ada atau tidak. KGB itu di preauricula gini, palpasi. Retro. Ya, retroauricula, occipital sini. Occipital. Kemudian ini adalah Submandibular, tonsiler, submentale, cervicalis anterior, media, cervicalis posterior, cervicalis posterior, supraclavicular, infraclavicular, axilla, ini apa? axilla, Fossa cubiti, locubiti, inguinal, pasiennya inguinal. suruh tidur Pak. Tidur. Ini fossa, ini inguinal, maaf ya Pak ya. Sama popli. Oblitea. Oke. Sudah itu tiroid. Mau lagi Pak? Sudah apa ini? Tiroid. Kita minta pasien yang menengadah. Kita identifikasi Adam's apple. Satu jari di bawah Adam's apple ini. Kita lihat raba. Apakah teraba is? Ini. Adam's apple, cricoid, satu jari bawahnya. Diskusnya teraba atau tidak? Bergerak ke lateral. Ya, bergerak ke lateral. Apakah teraba kelenjar tiroidnya? Kalau kelenjar tiroidnya teraba, cara identifikasinya teraba kelenjar tiroid, nodular atau diffuse, ismusnya teraba atau tidak, permukaannya berdungkul-dungkul atau lata, kemudian nyeri tekan atau tidak, teraba hangat atau tidak, ya, mobile atau terfiksir. Jadi minta pasien untuk menelan, pelan Pak. Nah, itu tidak teraba ya, tiroidnya ya. Kemudian dengan menggunakan stetoskop kita lakukan auskultasi pada kelenjar tiroidnya, apakah terdengar bunyi bruit atau ya. Oke. Sekarang ke JPP. Cara JPP Bapak ini Bapak tidur. Geser sini. Caranya adalah Bapak bisa buka ininya. Ini harus benar-benar 35, maaf ya. 35 derajat, kemudian pasiennya ini buka lagi. Nah, angulus kita identifikasi yang pertama kali adalah angulus pseudophysi, bagian penonjolan dari sternum. Ini. Pseudophysi, kemudian kita lihat pasiennya sudut telek kiri, maaf Pak, sudut telek kiri. Nah, lihat ini adalah sternocleidomastoideus, sedangkan JVP itu tegak lurus dengan sternocleidomastoideus. Jadi lihat, kita lakukan bendungan. Tuh, ini lihat nih. Iya. Nah, ini adalah JVP nih. JVP ya. JVP-nya ada, kita bendung dari bagian distal, kemudian kita tekan di bagian proksimal, lepaskan di bagian distalnya, dia kolaps. Nah, kolapsnya di mana? Di sini kan? Ini masih terbendung, ini kolaps. Benar nggak? Kolaps. Nah, kolapsnya itu ditandain. Mana pena? Maaf. Iya, Nah, kolapsnya di mana? Di sini. Maaf ya Pak. Kolapsnya ditandain. Sudah itu kita ukur tadi dari angulus pseudophysinya. Boleh seperti ini ya. Kalau digambar tuh kan seperti ini ya. Ini angulus pseudophysi ya. Nih angulus pseudophysinya nih sini. Ini adalah titik 0, maksudnya adalah titik acuan dari atrium ke sternum itu 5 cm. Jadi patokannya selalu 5 minus berapa. Kalau dia di atas dari titik acuan berarti plus. Kalau dia di bawah dari titik acuan minus. Paham? Kalau digambar itu seperti ini kan. Nah, sekarang ini berapa senti? Ya, tinggal ini di bawah berapa senti. Nah, harusnya ada satu lagi nih. Ini titik acuan, ini kayak gini. Tegak lurusnya, nih. Ya. Saya bisa kayak gini. Kalau saya lebih senangnya posisinya kayak gini.
Ini di sini. Ini kan titik 0 ya. Berarti 0 ya. Nah, ini 0 ya. Berarti kita ukur dari sini ke mana namanya? Dari sini ke titik yang kita buat tadi, berapa senti? Ya udah tinggal ukur. Berapa senti itu? Nah, 2 senti. Berarti berapa JVP-nya? 5 minus 2. Paham? Seandainya titiknya di sini, pinjam, maaf. Seandainya titiknya di sini. Seandainya. Nah, seandainya nih aku coret ya, aku ini ya. Seandainya titiknya di sini. Ini tinggal ini titik 0 tadi kan? Nah, ukur jaraknya dari titik 0 ini ke sini. Ini 0 kan? Ukur berapa itu? 5 plus 2. 5 plus 2. Ini nih, ini 5 plus berapa ini? Ini kan di sini. Nah, ini kan di sini. Nih, ini di sini. Ini masih 5 plus 0, 5 plus 2 tuh di sini. Misalnya di sini ya. Nah, di sini. Nah, lihat nih berapa senti di situ. Ini berapa senti nih? 5 plus 2 atau 5 plus 3. Paham? Jadi kalau dia di bawah, ini tadi kan dia di bawah, berarti 5 minus 2. Paham? Paham. Mudah kan? Insya Sekarang Allah. kita masuk ke abdomen. Udah. Cara abdomen itu adalah posisinya ditotomi. Bapak mau ini kita angkat dari bawahnya. Bapak Saya tekuk kakinya harus ditotomi. Tekuk lagi. Ya. Jadi ini harusnya benar-benar celananya dibuka seperti ini ya. Nah, gitu ya. Pertama inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi atau inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi. Itu urutannya pada abdomen. Paham enggak? Nah, inspeksi yang pertama kita lihat, yang pertama inspeksi bisa lihat di sini apakah dia simetris kanan dan kiri, apakah cembung, cekung atau datar, apakah ada venektasi, pelebaran vena, apakah ada strie, apakah ada kaput medusa, apakah ada scar bekas operasi. Kalau ada scar jelaskan di regio apa, bisa 4 regio, bisa 9 regio. Apakah ada benjolan, apakah ada hematom, apakah ada meritem, itu dijelaskan. Oke. Kemudian auskultasi itu bisa 4, bisa 9 regio. Auskultasi kalau 4 ini gini. Ini. Bisa 9 regio. Ya. Dengarkan bunyi bising ususnya. Jangan hanya di satu tempat. Oke? Kemudian kita lanjut ke palpasi. Palpasi itu bisa superficial dan deep. Superficial itu bisa 4, bisa 9. Misalnya 9 nih, di hipokondriaka dextra, bigastrio, hipokondriaka sinistra, lumbal sinistra, umbilicus, lumbal dextra, inguinalis dextra, suprapubis, inguinalis sinis, atau palpasi dalam, saya gini, lebih dalam lagi. Ya, oke, Bapak ini bisa dibuka, dibuka aja di kancingnya aja di sini. Ya. Terus sekarang kita palpasi hati. Palpasi hati itu dari sias kanan ke sudut arkus kosel kanan. Dilakukan palpasi. Jadi ini tangannya ditaruh, jangan dicungkit ya. Tarik nafas Pak, buang. Nah, tarik nafas, buang. Lagi tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang sampai ke arkus koste. Tarik nafas, buang. Ini tidak teraba heparnya. Ya, kalau misalnya teraba hepar, misalnya di sini langsung berapa JBAC? Ini 2 JB, misal contoh. Raba hepar 2 JBAC dengan tepi tajam, permukaan rata, ya. Nyeri tekan ada atau tidak? Ondulasi ada atau tidak? Kayak gitu ya caranya ya. Nah, setelah kita heparnya ini, pemeriksaan hepar tadi, tarik nafas, buang.
tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Nah, setelah ini kan ada batas separ nih. Suruh pasiennya tarik nafas untuk pemeriksaan murpisan. Tarik nafas dalam, Pak. Tekan. Nah, sakit, Pak. Nah, kalau dia nyeri, murpisannya positif. Kalau dia tidak nyeri, berarti dia tidak ada murpisannya. Ya, murpisannya negatif. Sekarang pemeriksaan lien. Caranya ini ada dibagi Schaffner dari sias kanan ke arkus kiri. Schaffner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai dari sias kanan. Tarik nafas, Pak. Buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Nah, sampai ke arkus koste kiri. Kalau tidak teraba insisural lienalisnya berarti tidak teraba itu liennya. Tapi kalau teraba misalnya di sini berarti teraba lien Schaffner 4. Itu lien. Kemudian pemeriksaan balotemen. Atau sebelum balotemen McBurney dulu. Buat garis imajiner McBurney dari sias kanan ke umbilikus, sepertiga dari sias kanan. Tarik nafas, Pak. Buang. Nah, tekan sini. Kalau dia nyeri berarti nyeri tekan positif pada McBurney. Kalau enggak ada nyeri ya berarti negatif. Nah, ya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan balotemen itu untuk ginjal. Jadi satu telapak tangan itu di bawah, di lumbal. Dorong ini ke atas, ya. Kemudian ini yang tangan satunya itu di bawah, seperti ini. Dorong ke bawah. Kalau normalnya tidak teraba, tapi kalau teraba seperti balon diisi air kayak giniin, itu balotemennya positif. Kalau kiri caranya ini kiri kanan, ya. Ini balotemennya tidak teraba. Terus sekarang nyeri ketok CVA, bapaknya bangun, ya. Ini spine, ini kosto terakhir, ini kosto vertebral, ketok. Tok. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Sakit, Pak. 3 kali ya. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Sakit, Pak. Oke. Lanjut kita ke perkusi. Perkusi itu septic dullness. Caranya pasien pasti posisi litotomi, lakukan perkusi dari bagian medial kolateral sampai ada dari medial kolateral. Ketuk perkusi. Ini timpani ya. Seandainya, ini cara normalnya nih ya. Ini timpani semua. Jadi dari medial ke lateral, tidak ada perubahan bunyi. Sudah seperti ini, jangan diangkat jarinya. Jadi pasiennya suruh balik, Bapak balik ke situ. Jangan dibalik. Ini, jadi Bapak ke situ, Bapak muter Bapak, tapi kita jangan balik. Nah, tangannya ini harusnya ini tangannya. Nah, ya, itu tunggu 10 detik baru ketuk. Nah, terus sampai bawah. Oke? Nah, ini kan sama. Kalau shifting dullness yang positif kayak mana, Dok? Shifting dullness dikatakan positif jika pada saat tadi di bagian sini, Pak. Di bagian kayak gini tadi, pada saat kita perkusi ada perubahan bunyi dari timpani ke redup. Dari lateral, dari medial ke lateral ada perubahan bunyi dari timpani ke redup. Sebaliknya, dari lateral ke medial ada perubahan bunyi dari timpani ke redup dari timpani ke redup juga. Maka itu shifting dullness-nya positif. Itu untuk shifting dullness. Kalau untuk undulasi, satu tangan pasien di bagian tengah sini, Pak. Tangannya pinjam. Nah, ini. Tekan ya, Pak ya. Nah, kita di sini ketuk. Apabila kita teraba hantarannya di daerah kontralateral, berarti undulasinya positif. Ini undulasi usus yang dia besar aja. Kemudian untuk genital, laki-laki kita raba skrotumnya kanan dan kiri simetris atau tidak, nyeri tekan atau tidak, ada edema atau tidak, ada eritem atau tidak. Pada penisnya dilihat meatus uretranya, apakah ada sekret, ya. Kemudian apa lagi? Ada hipospadi, ada priapismus, ya, harus dilihat, ya.
Kemudian colok dubur. Caranya pasiennya ngadep situ. Nih. Kita lakukan colok dubur pakai handscone. Colok dubur di bagian anus, raba tadi. Yang pertama, kekuatan sphincter aninya positif atau tidak. Apalagi? Mukosa. Apa? Ampula rektinya kolaps atau tidak. Mukosanya licin atau berdungkul-dungkul. Ada massa atau tidak. Kalau ada massa, ada benjolan, permukaannya rata atau berdungkul-dungkul, nyeri tekan atau tidak, rapuh atau tidak massanya. Kemudian prostatnya membesar atau tidak. Setelah itu keluarkan jari kita lihat Darah, feses. apakah ada darah atau feses yang menempel. Oke. Setelah itu langsung ekstremitas. Ekstremitas pasiennya diluruskan, kita lihat ekstremitas superior, kanan dan kirinya simetris atau tidak, apakah ada palmar erythem, apakah anemis. Merah, anemis. Palmar erythem itu di sininya lebih merah dari bagian Nah, medialnya, Medialnya. ya. Nah, ini enggak ada. Kemudian ada anemis atau tidak, apakah ada sianosis, dilihat kanan dan kiri. Kemudian bentuk kuku juga ada koilonychia kah? Ada. Apakah kuku sendok, koilonychia, ya, ada psoriatic nail itu ada. Kemudian palpasi, dilihat sini akralnya terapa hangat atau tidak. Kemudian range of movement, ini Pak. Pada ini secara pasif dan aktif. Kalau aktif pasiennya minta gerakan sendiri. Ke sini Pak. Ke belakang sini. Ke sini. Jalan tangan-tangan ke sini. Jadi lah. Oke, itu aktif. Kalau pasif kita yang gerakan. Fleksi. Ekstensi, sini Pak. Oke. Ya. Abduksi. Ya. Kemudian kalau sendi siku, caranya gini. Ini abduksi, ini aduksi. aduksi, Ini fleksi. ekstensi, Kalau pergelangan tangan, fleksi, fleksi, ekstensi, ekstensi, ya. Inversi, versi, eversi, Kalau ini jari-jari, fleksi, fleksi, ekstensi, ya. Abduksi, alusi. aduksi. Oke, paham? Paham. Setelah itu, ekstremitas bawah, lihat simetris atau tidak, adakah leg length discrepancy? Artinya, apakah ukuran panjangnya sama atau tidak? Idealnya secara objektif kita harus Sias. ukur dari sias ke malleolus, Malleolus medial, baik lateral. medial atau lateral. Lihat berapa senti. Kalau sama, leg length discrepancy-nya negatif. Tapi kalau tidak sama, leg length discrepancy-nya positif. Kemudian apakah ada hematom pada sendi? Apakah ada erythem? Apakah ada kontraktur pada sendinya? Apakah ada atrofi otot? Kalau atrofi otot tuh ini kelihatan itu. Edem. Ya. Edem. Kemudian inspeksi, Tibia. palpasi. Yang dilihat ini, edema pretibia. Pretibia. Oh. Tuh, ini tibia, tulang kering. Nah, kita pencet di pretibianya. Kita lihat 2 detik. Ini kan kembalinya cepat nih. Kalau dia nekuk ke dalam benar, nah itu ada tuh. Tapi tidak simetris ya. Nah, ya. Ini enggak ada ya. Oke. Terus palpasi juga akralnya hangat atau tidak. Inspeksi tadi jangan lupa ada sianosis, apakah ada anemis, ada sianosis atau tidak. Kemudian untuk range of movement gini aja. Fleksi, Ekstensi, fleksi, ekstensi, fleksi, Ya. ekstensi, fleksi ekstensi. fleksi, ekstensi. Ya. Boleh kalau misalnya nyeri itu Patrick, kontra Patrick. Patrick, kontra Patrick. Ya, boleh itu ya. Kemudian ankle, fleksi ekstensi, inversi eversi, ya, fleksi ekstensi, inversi eversi, ya, jari-jarinya gerakan Pak. Oke, itu ya. Itu terus pemeriksaan arteri dorsalis pedis Pedis dari digiti 1 dan 2. Dilihat ada nggak? Distal Nah ini ada proximal. nih arteri dorsalis pedisnya terapa. Pulsasinya ya. Nah, ya. Oke, jadi jangan harus ada itu ya. Oke, itu aja. Sudah? Ada pertanyaan mudah kan? Yakinlah selagi belum kalian mencoba ke pasien